Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Salam sehat dan semangat selalu dari Ibu. Video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Apa saja yang meliputi alat dan bahan berkarya seni lukis? Yang pertama ada pastel dan krayon. Secara fisik bentuknya hampir sama, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Pastel terbuat dari lilin dan minyak, warnanya lembut. Sedangkan krayon terbuat dari kaolin dan tepung warna, sehingga lebih mengkilap dan keras. Warnanya cerah, cocok untuk teknik dusel atau arsir. Ini adalah contoh pastel dan krayon. Yang kedua adalah pensil. Pensil di sini adalah alat yang dapat digunakan menggambar secara utuh atau sketsa saja. Pensil dibedakan dengan inisial H, B, dan HB. Ini adalah contoh goresan dari pensil H, B, dan HB. Yang ketiga adalah cat air dan cat poster. Cat air bersifat transparan, sedang cat poster bersifat plakat dan warna lebih cerah. Adapun yang keempat adalah cat minyak. Cat minyak terdiri atas beragam warna yang disertai minyak pengencernya. Cat minyak ini digunakan untuk melukis pada kain kanvas. Ini contoh dari cat minyak beserta pengencernya. Kemudian yang kelima adalah cat akrilik. Dikemas dalam bentuk pasta atau tube. Sifatnya cenderung kering dengan cepat, sehingga bisa dicampur dengan air. Maksimum di sini 30%. Ini adalah contoh cat akrilik. Selanjutnya adalah ada kuas. Kuas di sini adalah alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak. Sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing untuk bahan cat air. Kita lanjutkan. Yang ketujuh ada pisau palet. Pisau palet itu terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya untuk mencampur cat seperti layaknya kuas. Juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Ini ada contoh pisau palet. Selanjutnya ada palet. Apa itu palet? Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Untuk media cat air, palet yang dipakai ada lengkungan tempat air. Sedangkan palet untuk cat minyak berbentuk datar, ada pegangan. Ini contoh dari palet. Yang selanjutnya ada kanvas. Apa itu kanvas? Yaitu sebagai bahan media dalam melukis. Bahannya terbuat dari kain yang berlapis cat campur lem. Ini contoh dari kanvas. Setelah kita mempelajari tentang bahan dan alat berkarya seni lukis, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah beberapa teknik di dalam melukis. Beberapa teknik yang digunakan di dalam melukis,
Yang pertama, kita ketahui ada lukisan cat air atau akuarel. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Ini adalah contoh lukisan dengan menggunakan teknik akuarel. Yang kedua, ada mosaik. Teknik mosaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang digunakan antara lain untuk mosaik ini ada pecahan keramik, porselin, potongan kertas, bisa juga batu yang berwarna-warni. Ini adalah contoh lukisan mosaik. Kita lanjutkan, yang selanjutnya ada lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Ini adalah contoh lukisan kaca. Kita lanjutkan, yang selanjutnya ada lukisan batik. Lukisan batik tekniknya sama dengan tata cara membatik. Artinya, proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih. Ini contoh lukisan batik. Kita lanjutkan. Kalau tadi ada teknik-teknik dalam melukis, selanjutnya kita lanjutkan dengan proses atau langkah di dalam melukis. Bagaimanakah proses atau langkah-langkah di dalam melukis? Yang pertama, memunculkan gagasan. Memunculkan gagasan bisa didapatkan dari mengembangkan imajinasi yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, bisa melihat objek secara langsung. Memunculkan gagasan bisa dari melihat dari buku, majalah, atau internet. Yang selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global atau tidak mendetail. Yang ketiga adalah menentukan media berkarya atau menentukan bahan dan alat. Proses ini untuk menentukan media yang digunakan. Media yang digunakan misalnya, kalau menggunakan kertas, mau kertas manila, kertas karton, atau kertas pada larang. Kalau menggunakan tembok, mau menggunakan papan atau dinding. Kalau mau menggunakan kaca, bisa juga menggunakan dari cangkang telur. Menggunakan cat minyak, cat tembok, atau cat air, atau cat akrilik, bisa juga menggunakan pastel atau krayon. Yang keempat adalah menentukan teknik. Yang pertama ada teknik akuarel, yaitu warnanya nanti transparan. Yang kedua ada teknik plakat, hasil lukisannya warnanya tebal. Kemudian yang ketiga ada teknik goresan ekspresif, bisa menggunakan kuas atau pisau palet. Dan yang keempat adalah teknik timbul atau mosaik.
Yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau disebut dengan positif dan latar belakangnya negatif. Yang kedua, menyempurnakan lukisan dengan kontur, penegasan, dan penentuan gelap terang. Demikianlah yang Ibu bahas pada video pembelajaran hari ini. Untuk tugas penilaian keterampilan kalian adalah yang pertama, buatlah sebuah lukisan dengan memilih salah satu tema dalam berkarya seni lukis. Saya ulangi sekali lagi, buatlah sebuah lukisan dengan memilih salah satu tema dalam berkarya seni lukis. Dibuat di kertas gambar ukuran A3 dengan pewarnaan bebas. Bisa menggunakan cat air, krayon, atau pastel. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe atau komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.